Pemerintah Desa Pekik Nyaring, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, memiliki badan usaha milik desa yang diberi nama BUMDes Cipta Dana. BUMDes Cipta Dana berdiri sejak tahun 2016, namun sayang saat ini vakum dan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Untuk mengaktifkan kembali, pergantian personil BUMDes Cipta Dana akan segera dilakukan, sehingga berbagai kegiatan dapat dijalankan dan membantu mendongkrak perekonomian warga serta mampu menyumbangkan pendapatan asli desa bagi pemerintah Desa Pekik Nyaring, Kecamatan Pondok Kelapa, Bengkulu Tengah. Upaya mengaktifkan BUMDes Cipta Dana dilakukan pemerintah Desa Pekik Nyaring dengan melakukan pembinaan serta menggandeng beberapa pihak, seperti pelaku usaha kecil menengah, kemudian juga menggandeng usaha pertanian, serta terbaru wisata penangkaran penyu alun utara di Desa Pekik Nyaring. Desa Pekik Nyaring merupakan wilayah transmigrasi sehingga warga setempat awalnya merupakan pendatang dari Pulau Jawa. Ketelatenan warga Pekik Nyaring untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yakni dengan mengembangkan usaha kecil menengah hingga mayoritas terjun ke usaha pertanian, baik petani sawah hingga petani palawija atau sayuran. Kehadiran sosok Kepala Desa Pekik Nyaring, Noval Ananta, yang masih energik terus bekerja untuk membangkitkan BUMDes Cipta Dana serta mendukung sepenuhnya usaha ekonomi kreatif yang dikembangkan warga setempat. Kedepan pemerintah Desa Pekik Nyaring akan memprioritaskan unit usaha wisata desa, yakni salah satunya agrowisata yang beberapa tahun lalu sempat viral dan meredup karena pandemi COVID-19. Desa ini berdiri di tahun 1952. Jadi terang pertama mungkin terang pertama juga di Kabupaten Bengkulu Tengah. Terang pertama jumlah kakaknya itu pertama datang 100 kakak, Bang. 100 kakak. Kalau mendengar sejarah dari sesepuh dulu, jadi dulu ada baksonya ini bakso gerombolan, jadi banyak yang pisah sampailah ke blok 7. Makanya itu dulu terjadi blok 1, blok 2, blok 3, blok 5 sampai blok 7 itu. Tapi udah berkembangnya waktu dan itu udah menjadi desa-desa sendiri, Bang. Seperti blok 5 itu Sri Katon, blok 6 Pancamukti, dan blok 7 Sri Kuncoro. Nah, jadi di tahun 72 itu kemudian Dinas Transmigrasi ya Bang ya, transmigrasi itu ya, mendatangkan 100 kakak lagi, Bang. 100 kakak, makanya penuh sampai 4 blok ini. Memang blok yang pertama itu yang diisi blok 3, Bang. Jadi kalau potensi untuk masyarakat yang ada di Desa Pekik Nyaring ini, mungkin saya kategorikan 70%-nya petani. Selebihnya itu ya ada ASN, ada lengkap lah, Bang. Jadi lengkap. Jumlah kakak kami ini sekitar 1.300. Kalau untuk jiwa kurang lebih 5.000-an, Bang. Dan status desa ini pun alhamdulillah kami di 2021 kemarin udah mendapatkan status mandiri. Jadi dengan banyaknya desa di Benteng ini, 143 desa, 1 kelurahan, kami yang pertama desa mandiri. Kalau untuk potensi-potensi seperti wisata, kami sini ada sepadan pantai, Bang. Di depan itu di daerah Dusun Limo itu pantainya loh, Bang. Dan di situ sedikit saya bercerita. Di situ itu memang berlabuhnya penyu ini bertelur di situ, Bang. Nah, di Pondok Kelapa ini baliknya sampai ke Amerika penyu tuh bertelur di Desa Pekik Nyaring.
Dan di situ kami alhamdulillah memang ada satu tokoh masyarakat, memang pendiri kelompok itu namanya Alun Utara, sudah bergerak di 2015 selesai 2015 itu untuk penangkaran penyu. Dan alhamdulillah gubernur pun pernah melepaskan penyu di desa Bukit Nyaring. Nanti bisa kita cek bang di lapangan. Jadi itu potensi kami untuk wisata. Dan yang kedua, kami ini ada juga agrowisata bang di pertanian. Dan alhamdulillah sebenarnya di tahun 2022 kemarin booming itu lahan jeruk. Tetapi dengan sebenarnya itu kendalanya itu karena milik pribadi mungkin dengan hasil kunjungan masyarakat tidak sesuai dengan hasil yang dipanen bang. Akhirnya banyak jeruk yang rusak dan sekarang itu ditutup. Tapi karena desa kami ini desa memang 70% petani, dan di sini masyarakat menanam menanam padi itu cuma dapat setahun sekali karena memang kami wilayah desa Bukit Nyaring ini tak ada hujan. Setelah dapat hasil panen padi, masyarakat berpindah ke palawija. Itu banyak bang palawijanya. Ada melon, ada timun, pokoknya lengkap. Nanti kita cek juga di lapangan. Yang mungkin di sini untuk hari ini mungkin timun bang. Nanti kita ke dusun 4. Dan kalau untuk potensi UMKM, UMKM-nya yang banyak ini. UMKM, kami di UMKM di setiap dusun ini lengkap. Tapi yang kita ingin yang memang sudah berlabel ini ada di UMKM KWT di dusun 2 bang. Itu nanti banyak UMKM-nya. Ada jeruk kalamansi, ada jahe merahnya. Itu barangkali itu bang. Salah satu petani palawija Sularna yang juga mantan kepala desa Bukit Nyaring hingga saat ini masih menggeluti profesinya sebagai petani. Selain sebagai petani sawah, Sularna juga fokus pada pengembangan usaha pertanian palawijaya. Salah satu palawijaya yang dijalankan Sularna yakni tanaman timun lalap adalah dijalankannya sejak puluhan tahun lalu. Timun yang dihasilkan dari lahan sudah memiliki pangsa pasar, sehingga tidak kesulitan lagi untuk alur distribusi. Dalam 1 tahun, Sularna mampu memanen tanaman timunnya hingga 1 ton. Bahkan hingga Oktober ini, sudah menghasilkan tidak kurang dari 600 kg. Seluruh hasil pertaniannya dijual untuk menopang kehidupan harian bagi Sularna. Selain usaha pertanian tanaman timun, tanaman palawija lainnya juga ditanam, seperti tanaman buah melon dan cabai. Hanya saja menjelang akhir tahun ini, kedua tanaman ini kerap gagal panen akibat musibah banjir yang terjadi. Lokasi perkebunan palawija yang berdekatan dengan persawahan tak ada hujan, ikut terdampak setiap kali hujan deras terjadi yang menyebabkan banjir. Kalau manen itu setiap hari. Jadi timun itu dari mulai tanam itu jangka waktu sebulan kita sudah mulai manen. Ini ambil contoh tempat kami ini, kami nanam sekitar 700 lubang. Panen pertama ini hanya dapat 15 kilo. Sekarang ini sudah 10 kali manen. Kemarin itu dapat 110 kilo itu. Jadi bisa dikalikan panjang gulutan ini 4 kali 50, 400 meter ya, 200 meter. Itu muat 700 batang, dan ini saya perkirakan paling tidak ini nanti mencapai 1 ton hasilnya. Dan dari
sekarang ini masih pertengahan ini kami sudah dapat 600 kilo. Karena kami uji, kami catat perbandingan dengan tanam yang lain. Itu dijualnya kemana tuh, Pak? Di sini diambil di sawah, ada pengumpulnya. Oh, ada pengumpulnya, Pak, ya? Iya. Itu pengumpul itu mengambil langsung dengan bayaran Bapak? Iya, kes itu. Berapa itu kalau bayar per kilo Pak? Langsung pengumpul. Tergantung itu. Jadi tergantung masa pasar. Kalau pasar itu sedang banjir, biasanya minimal 2,5. Tapi sekarang ini masih kurang karena banyak orang yang nggak bisa tanam karena banjir kemarin. Sehingga kebetulan tempat kami kan nggak terlalu rawan masalah banjir. Jadi kami sempet nanam dan tidak banyak orang yang nanam. Sehingga harganya 1 kilo itu 3,5. 3.500. 3.000. Iya, 3.000. Begitu juga dengan petani Ketulo, yang terus menjalankan usahanya sejak puluhan tahun lalu. Petani Ketulo di Desa Pekik Nyaring ini pada bulan Oktober merupakan masa panen agung, sehingga dapat menutupi kebutuhan hidup sehari-hari. Untuk per kilonya, Ketulo dihargai sebesar Rp7.500. Itu apa tuh, Pak? Ini sayuran jenis apa? Ini jenis oyong. Sayuran jenis oyong. Itu Oyong kalau bahasa Bengkulu kesik. itu panen setiap kapan, Pak? Ini panen 2 hari sekali. 2 hari sekali. Oh, 2 hari sekali. Iya. Itu kalau dijual kemana tuh, Pak? Ini dijual ke pasar Minggu. Berapaan, Pak, sekilo, Pak? Oh, 7.500. Kalau sekarang ini udah termasuk panennya banyak atau menurun nih, Pak? Ini pas lagi baru mulai ini. Baru mulai ya? Baru ini buah agung rasanya. Buah agung. Kalau kendala kita apa tuh, Pak? Wah, kendalanya tuh banyak, penyakit, hama, banjir. Itu kendala apalagi sekarang pupuk itu harganya mahal, melambung. Saprodi itu harganya sekarang ini udah hampir nggak terjangkau lagi sama petani, Pak. Jadi harga produksi sama harga jualnya itu masih belum seimbang ini. Ya paling numpang untuk agak priuk aja ini. Bagaimana ini Pak Kades? Siapa nama kita? Pujianto. Pak Pujianto ya? Dengan diambil UKM di Desa Pekik Nyaring yang sudah cukup lama berdiri, yakni sejak tahun 2019 hingga saat ini masih terus berjalan, yakni di bawah kelompok wanita tani Pering Lestari dengan membuat berbagai macam makanan dan minuman olahan. Produk makanan seperti peye, cemilan keripik pisang, sirup kalamansi, hingga minuman jahe. Semua produk makanan dan minuman yang dihasilkan dari kelompok wanita tani Pering Lestari didapatkan dari kebun sendiri, yang lokasinya dengan memanfaatkan lahan pekarangan rumah-rumah warga setempat, sehingga tidak perlu membeli bahan bakunya di pasaran. Produk makanan dan minuman ini selain dijual langsung di rumah warga, juga tidak sedikit dipasarkan di berbagai warung manisan, atau bahkan dijajakan oleh pedagang keliling hingga ke kota Bengkulu. Dengan harga yang terjangkau, tentu membuat produk makanan dan minuman ini dapat dinikmati semua kalangan.
Bu, siapa nama lengkapnya, Bu? Bu Lisnawarti, Lisnawarti ya, Bu ya, sebagai ketua. Ketua KWT Lestari. Oke, Mbaknya? Oke. Oke, Bu, bisa jelaskan ini di bawah wadah kelompok wanita tani KWT ini, Bu ya? Iya, KWT Lestari. Itu kegiatannya apa aja, bisa jelaskan? KWT Lestari itu mulanya itu dibinaan dari Ketahanan Pangan Kabupaten. Jadi di sini kita membentuk, mulanya kita kan tanam sendiri. Setelah kita terbentuk, mungkin dari Ketahanan Pangan lihat kita KWT Lestari ini udah ada persiapan, makanya kami kumpulkan anggota mengadakan kelompok KWT Lestari. Nah, jadi di sini kami percontohan dari anggota-anggota ya, terutama di lingkungan Blok 2 umumnya di Bukit Nyaring. Jadi kita percontohan ini loh KWT Lestari, ini percontohan. Kalau kita yang punya pekarangan, jadi manfaatlah pekarangan dengan mengambil bibit tempat kita. Kalau yang luar bisa beli bibit di sini untuk pemanfaatan pekarangan. Jadi yang pekarangannya tadi nganggur, kalau kita tanam sayur-sayur ke sana, jadi kita kan nggak nunggu sayuran dari Bengkulu lagi, bumbu-bumbu kita nggak beli lagi di warung, jadi memanfaatkan lingkungan kita, pekarangan kita. Yang namanya bumbu-bumbu seperti ibu kan paham, serai apa-apa itu kan kita ngambilnya di tempat kita. Jadi kita tidak mengeluarkan uang untuk beli bumbu-bumbu. Kalau kita memang udah banyak itu tanaman, sayuran di pekarangan, bisa kita tukar kan. Ya tadinya kita ada sayuran, kita tukar ke warung atau kemana untuk meningkatkan ekonomi kita. Itu makanya adanya kami KWT Lestari ini. Kan sendiri yang dihasilkan makanan tuh bisa dijelaskan apa aja, Bu? Oh, kalau untuk makanan kita kadang kan ada pesanan. Kalau kemarin kita pesanan yang waktu itu ada bikin lontong dari ubi, kita bukan dari beras ya. Memang ada pesanan kadang kita bikin lontong dari ubi, lupis dari ubi. Nah, kalau untuk produksi KWT Lestari itu seperti rengginang mungkin kan itu bisa kita ya, kalau ibu-ibu di sini kan punya sawah, jadi ada beras ketan. Kalau daripada beras ketannya diantar ke pasar, kalau datang ke pasar kan itu harganya murah. Kalau dibikin kayak gini, diproduksi bikin rengginang kayak gini, kalau dinilai jual ya enggak lebih bermanfaat yang ini. Jadi bisa untuk digoreng untuk ya teman kopi, teman teh santai waktu sore. Jadi hasil daripada ibu-ibu kemana-mana, jadi di rumah bikin rengginang. Ini dari ketan itu dikukus, dicetak, ini dicetak, dijemur, makanya terbentuklah rengginang ini. Kalau ini gula jahe, apalagi di musim hujan, cocok ini. Ini kita gula merah sama jahe, jika kita punya di halaman kan jahe ada, jadi kita manfaatkan jahe itu kita parut, jadi kita ambil patinya, kita campur itu gula pasir sama gula merah, kita masai, jadi kita cetak, maka terjadilah ini pun kalau musim hujan campur susu ya bisa, diminum hangat juga, ini bisa untuk badan kita. Jadi kita kalau musim hujan kan yang nggak enak badan tuh itu cocok sekali ini untuk minuman. Ini kalau ini jeruk, sirup kalamansi. Mungkin memang kalau di Benteng kan terkenal sirup kalamansi, karena kita punya ini di samping sini ada itu pohon jeruk kalamansi. Jadi kita panen. Yang biasanya untuk ikan, untuk apa sekarang kita bikin sirup. Manfaatnya kan besar ini, untuk vitamin C-nya tinggi sekali ini. Jadi jeruk ini kita paneni, kita peras, kita masai, makanya kita kemas kayak gini. Ini induknya. Kalau untuk sekali minum ini ya hangat, kita bagus untuk tenggorokan. Kalau dingin juga dia lebih bagus. Jadi kalau kami pemasarannya kadang-kadang dipesan, ada pemesan baru kita produksi, dan kita bazar juga, di mana-mana kita bazar, kita bawa ini untuk sirup. Yang ini juga kalau ada kegiatan di desa ini, kita minuman kita sirup kalamansi yang siap.
Selain itu, kelompok wanita tani Pring Lestari yang berlokasi di Dusun 2 Pekik Nyaring ini juga menjalankan kegiatan kawasan Rumah Pangan Lestari, yakni berupa kebun bibit desa. Berbagai jenis sayuran ditanam di Rumah Pangan Lestari ini, seperti tanaman tomat, cabai, terong, dan tanaman sayur lainnya. Jelasin aja, Bu. Oh, ini kebun bibit desa. Jadi kalau kita di sini pembibitan ya, kita bibit di sini. Kalau udah tumbuh sekitar 3 cm kita pindahkan ke polybag kecil-kecil kayak gini. Jadi kalau udah tumbuh daun baru itu nanti bisa dipasarkan. Kadang kami itu kan dekat SD. Jadi guru-gurunya mewajibkan anak-anak bawa bibit ke sekolahan. Di samping itu juga anggota kita juga untuk isi pekarangan dia, kita suruh ngambil ke kebun bibit desa ini. Ini tanaman apa aja, Bu? Ini ada tomat, sawi, terong, cabai. Sawi kami petik langsung, kalau kami nggak kami jual ikatan, jadi per polybag kayak gini. Jadi kadang-kadang anak sekolah kan disuruh gurunya bawa dari sekolahan, kita jual yang kayak gini. Industri kecil menengah atau IKM yang merupakan industri rumah tangga juga dijalankan salah satu warga desa Pekik Nyaring. Usaha yang dijalankannya yakni pembuatan makanan kuping gajah yang dijalankan sejak tahun 2016 hingga saat ini masih aktif dijalankan. Setiap hari perajin makanan kuping gajah ini memproduksi hingga 50 kg setiap harinya, yang pemasarannya sudah merata di kabupaten tetangga serta kota Bengkulu. Tidak sedikit juga sistem pemesanan skala besar yang datang dari warga yang menggelar hajatan. Ya, Mbak? Mbak Fitri. Mbak Fitri ya. Mbak ini udah lama menjalani kegiatan ini, Mbak? Dari tahun 2016, sekitar 16 tahun. Udah 16 tahun ya. Ini produk apa? Bisa dijelaskan, Mbak? Ini maksudnya, Mas? Nama produknya? Produk Dwi Putri, kuping gajah arena Dwi Putri. Kalau proses pembuatannya seperti apa, Mbak? Digoreng. Digoreng ya? Iya. Itu dari bahan baku apa aja, Mbak? Terigu, gula, mentega, telur. Telur. Dalam sehari itu kita produksi berapa banyak berat? Kalau sekali produksi itu 50 kilo. 50 Tapi kilo ya? sekarang enggak tiap hari, Mas. Kalau dulu udah berapa tahun yang lewat itu setiap hari semenjak udah corona. Jadi sekarang enggak setiap hari sih, seminggu 4 kali atau 5 kali, Mas. Untuk pemasarannya, Mbak, kemana, Mbak? Masih wilayah Provinsi Bengkulu. Kalau utara itu batasnya Lubuk Pinang, perbatasan Sumatera Barat. Kalau ke selatan tuh batas Manak. Itu ada yang ngambil ke sini artinya? Kita ngampas sendiri, Mas. Tapi ada juga yang ngambil sendiri di sini. Kalau di pasaran itu dijual berapa, Mbak? Per ini ya? Per bungkus? Sekilonya tuh 60.000, Mas. 60.000. Kalau per packing kayak gini? 15.000. Oh, ini 15 ribuan ya? Iya. Kesulitannya sendiri untuk usaha ini apa? Kendala tantangannya? Sebenarnya tantangan tuh nggak juga ada, sebenarnya palingan jelas yang terutama itu tantangan itu jelas modal, Mas. Sekarang tuh tantangannya modal karena kan bahan bakunya naik semua, Mas. Jadi penjualan itu agak susah. Sedangkan di toko-toko atau orang yang beli itu maunya harganya tetap sekian, tapi modal kita udah tinggi, itulah. Salah satu potensi wisata dimiliki Desa Pekik Nyaring yakni wisata edukasi penangkaran penyu Alun Utara. Kelompok yang peduli dengan pelestarian penyu ini hanya terdapat satu kelompok di Provinsi Bengkulu, dan tempatnya hanya di pantai Desa Pekik Nyaring, Kecamatan Pondok Kelapa, Bengkulu Tengah.
Ada 4 jenis penyu yang kerap bertelur di pantai Desa Pekik Nyaring, yakni penyu lekang dan penyu hijau, penyu sisik dan penyu belimbing. Hanya saja penyu lekang yang sering meninggalkan telurnya di tepi pantai Desa Pekik Nyaring. Setiap telur yang ditinggalkan induk penyu dipindahkan ke bak-bak yang telah disiapkan oleh kelompok pelestari penyu, sehingga aman dari gangguan binatang lainnya. Setelah anak penyu menetas, lalu dipindahkan ke bak yang telah diisi oleh air laut. Setelah dirasakan cukup kuat dan bisa mencari makan sendiri, barulah anak penyu ini dilepas ke tepi pantai untuk hidup di habitat aslinya. Ya Pak Jul, mungkin kita ceritakan dikit awal berdirinya penangkaran penyu Maluku Utara ini. Berdirinya Maluku Utara ini sejak tahun 2016. Berdirinya di konservasi ini di rumah kita selama 3 tahun. Setelah itu kita mendapat bantuan dari lokal sekarang tahun 2018 akhir. Tahun 2019 bantuan dari PSU. Untuk jenis penyu yang ada di Benteng ini? Jenis penyu yang ada di wilayah Benteng ini, kalau dulunya ada 5 jenis, tapi sekarang ada tinggal 4 jenis, karena satu jenis lagi, yaitu jenis penyu belimbing, sudah hilang dari kita di sini, yang ada sekarang tinggal 4 jenis, penyu lekang, penyu sisik, tempayan, sama penyu hijau. Mayoritas dapat penyu apa yang bertelur di Pekik Nyaring ini? Ya, kalau sekarang ini kebanyakan adalah penyu sisik sama penyu tempayan. Penyu lekang sama penyu lekang. Kalau dari pengunjung sendiri banyak dari mana, Pak? Kalau kebanyakan dari tempat kita ini penyu lekang sama penyu sisik, tapi ditambah lagi yang teman-teman temu dari luar daerah kita seperti dari Reservoir Pantai Panjang dan juga dari Pantai Bekas. Kalau wisatawan yang sini, Pak? Nah, kalau untuk wisatawan yang dari luar negeri memang belum banyak, tapi kalau untuk dari luar provinsi Bengkulu seperti dari Palembang, Jambi itu sering berkunjung ke tempat ini. Wisata edukasi penangkaran penyu ini cukup banyak didatangi berbagai pihak, mulai dari kalangan pelajar, swasta, pegawai negeri, hingga pejabat pemerintah dan publik figur lainnya, juga menyempatkan melihat langsung keberadaan penyu. Bahkan, jika datang di saat yang tepat, bisa memanfaatkan momen pelepasan anak penyu ke laut lepas. Demikianlah berbagai potensi yang kedepannya akan dikelola oleh BUMDes Cipta Dana, Desa Pekik Nyaring, Kecamatan Pondok Kelapa, Bengkulu Tengah. Diharapkan kedepannya, BUMDes dapat menyumbangkan pendapatan asli desa dan juga meningkatkan taraf ekonomi masyarakat setempat. Desa Airbaus 2 berada di Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara. Desa kecil dengan berbagai potensinya ini menjadi referensi tentang berbagai potensi yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan ekonomi warga desa. Pengembangan ekonomi desa tentu tidak dapat berjalan sendiri tanpa ada campur tangan pemerintah, khususnya pemerintah desa. Karenanya sejak Januari 2022, Desa Airbaus 2 memiliki BUMDes. Memang terbentuknya BUMDes ini masih tergolong baru. Namun menurut para pemangku pemerintah di desa, hal tersebut bukan merupakan hambatan untuk Desa Airbaus dapat bersaing dengan desa-desa lain untuk berperan membantu meningkatkan perekonomian masyarakat. Badan usaha milik desa yang telah berdiri kemudian diberi nama Sumber Karya.
Sesuai dengan namanya, desa ini banyak sumber-sumber yang dapat dikaryakan menjadi unit usaha. Didukung penuh Kepala Desa Sutamsi, awalnya BUMDes ini memiliki badan usaha bidang peternakan, yakni penggemukan sapi. Pemerintah desa telah menyediakan 9 ekor sapi yang kemudian pengelolaannya diserahkan kepada BUMDes. Adapun mekanismenya, sapi-sapi tersebut diberikan kepada warga desa untuk digemukkan dan selanjutnya akan dijual apabila sudah layak jual, yang biasanya dijual pada momen-momen tertentu, Lebaran, Idul Adha misalnya. Hasil atau keuntungan dari penjualan sapi akan dibagi kepada pihak pengelola BUMDes bersama warga yang menggemukkan sapi tersebut, serta untuk pemerintah desa sebagai pendapatan asli desa. Jadi unit usaha yang ada di Desa Airbaus 2 ini ada 2 yang dikelola untuk BUMDes. Yang pertama PAM Desa, yang kedua penggemukan sapi jantan, khusus sapi jantan ya. Jadi yang sapi jantan ini kurang lebih ada 9 ekor. Kemarin dari desa menyalurkan dana sejumlah 72 juta untuk BUMDes penggemukan sapi ini. Jadi untuk BUMDes dikelola untuk pembelian bibit sapi itu per ekor 8 juta. Jadi dengan dana segitu mendapatkan 9 ekor sapi. Untuk sapi ini sendiri ada berapa warga nih yang memanfaatkan? Ada 9 warga yang memelihara. 9 warga. Karena sapi itu ada 9 ekor. Itu semuanya dipelihara warga. Kemudian nanti mekanisme bagi hasilnya seperti apa ya? Untuk sementara ini antara pemerintah desa sama petani itu, yang untuk pemerintah desa 40%, yang untuk petani 60%. Untuk warga yang ditunjuk untuk memelihara sapi, selain memang kepada warga yang tingkat perekonomiannya masih rendah, juga orang yang ahli menggemukkan sapi. Badan usaha ini telah terbukti membantu perekonomian warga desa berdasarkan pengakuan Kusin, salah seorang warga yang dipercaya untuk merawat dan menggemukkan sapi milik BUMDes. Titip di sini boleh, aku bilang kan. Yang penting kita sama-sama percaya, kami memelihara sapi BUMDes juga ya sungguh-sungguh lah, supaya sama-sama dapat hasil gitu. Tapi ini baru pertama Pak ya? Ya ini baru pertama, yang punya BUMDes baru sekali ini. Oh gitu. Kira-kira udah bisa dijual ini kapan Pak? Lebaran haji ke depan atau? Ya persiapannya untuk Lebaran haji tahun inilah. Kalau biasanya kan kalau ini
umur sudah sampai 2 tahun, tiap lebaran haji kan bisa dikeluarkan. Nanti kita melihara lagi itu untuk tahun depannya kan. Oh gitu, kalau bisa melihara lagi Pak ya? Iya. Berarti ini memang ada manfaat yang menjanjikan ini Pak ya? Ya lumayan lah untuk kita sebagai petani untuk nambah-nambah penghasilan kan. Dapat upah ngaritnya kan jadi. Kemudian apa nih Pak harapan ke depannya Pak? Ya harapannya bisa dapat ini bibit sapi lagi yang agak bagus-bagus. Jadi Pak ini Pak Kades dan sama Pak Bumdesnya nih bisa usaha bibit yang bagus, kita melihara lagi gitu kan. Kalau kali ini kita melihara 1, mungkin ke depan bisa lebih dari 1 gitu. Oh gitu. Itu penghasilan lebih banyak Pak. Iya. Jadi ya untuk tabungan lah kita di desa ini ya Kak. Nabungnya ya di ternak ini, kalau nabung uang nggak mungkin, nggak bisa lah. Usaha kita apa Pak? Ya cuman buruh tani inilah, ada nyadap karet dikit, ada nanam ini apa, ubi rambat dikit di lahan sendiri nih. Buruh tani Pak ya? Iya. Kemudian dengan banyaknya sumber air yang ada di Desa Airbaus 2 ini, pemerintah desa juga telah membangun sumber air bersih atau perusahaan air minum desa. Untuk bangunan ini juga kemudian diserahkan kepada pengelola BUMDes. Diharapkan dengan diserahkannya bangunan ini kepada pihak BUMDes, PAM desa dapat dikelola dengan lebih tertata. Kemudian mekanisme pada unit usaha PAM desa ini, air bersih akan dialirkan kepada seluruh masyarakat yang ada di desa. Nantinya warga hanya akan dikenakan biaya yang cukup ekonomis, yakni Rp10.000 setiap 25 kubik air per bulannya. Pemerintah desa dan pengelola BUMDes mengklaim bahwa warga yang dibebankan kepada masyarakat desa cukup murah, sehingga usaha ini dapat diterima dengan baik oleh warga desa. Selain itu, ketersediaan air dari PAM desa juga dikatakan hampir tidak sama sekali, mengalami kendala alias lancar mengaliri air ke rumah-rumah warga. Dari unit usaha PAM desa ini, pengelola BUMDes sudah dapat menghasilkan omset hingga Rp1,5 juta per bulannya. Semua. Pakai PAM semua Pak? Iya. Berapa Pak kita kena biaya Pak sebenarnya? Kalau yang ditarget berapa 25 kubik, apa berapa 1 bulan tuh kena 10.000. Itu masuk murah Pak ya? Iya, ya sangat membantu lah, sangat membantu masyarakat. Cuman kalau lebih dari 25 ya lebihnya itu per kubiknya nambah 1.000. Nambah 1.000. Tidak memberatkan Pak ya? Tidak memberatkan, justru ini meringankan karena apalagi sekarang kan air sering mati, jadi untuk nyuci, untuk kebutuhan rumah tangga tuh sulit, siringnya sering mati Kak, karena kepalanya putus tuh. Karena ada PAM ya cukup terbantu lah. BUMDes tidak dapat berkembang jika pengelola hanya berdiam diri dengan apa yang ada saat ini. Tentunya harus ada inovasi dari para pengelola BUMDes untuk dapat membuat BUMDes ini lebih maju ke depannya. Salah satu inovasi yang saat ini tengah direncanakan oleh pengelola maupun pemerintah desa, yakni dengan menambah unit usaha berupa koperasi simpan pinjam. Unit usaha ini dinilai memiliki potensi yang sangat baik, memperhitungkan warga desa Airbaus 2 yang mayoritas sebagai petani dan berwirausaha. Tentu akan banyak warga yang akan memanfaatkan jasa simpan pinjam modal usaha dari koperasi yang akan didirikan. Selain itu, tujuan BUMDes untuk membantu meningkatkan perekonomian warga desa juga diharapkan dapat tercapai.
Potensinya sebesar apa sih Pak? Potensinya? Yang jelas apakah sudah melaksanakan survei terlebih dulu seperti apa? Yang jelas pihak BUMDes kan sudah mengadakan survei. Yang jelas ada hitung-hitungannya itu yang lebih jelas pengurus BUMDes yang mungkin nanti akan menjelaskan. Kemudian kalau kita dari pemerintah desa yang jelas kita melihat penerima manfaat itu bisa untuk seluruh masyarakat desa. Yang mayoritas masyarakat kita ini profesinya apa ya Pak? Petani pekebun. Petani pekebun. Ada juga yang pedagang kecil yang memungut hasil-hasil bumi di desa kita. Dan diperkirakan ini bakal berjalan karena peminatnya banyak nanti nih untuk koperasi. Berikan penyertaan modal sekitar 20 juta ya untuk koperasi simpan pinjam. Baru dianggarkan itu. Baru dianggarkan. Itu potensinya bagaimana Mas kira-kira? Sudah melalui survei dan potensinya seperti apa? Kalau menurut analisa kami kemarin ya lumayan bagus. Soalnya di sini kan sebelum ada ini simpan pinjam ini kan udah ada dari dana Gapoktan itu Mas. Jadi simpan pinjam dari Gapoktan itu lumayan maju. Jadi kan kalau di Gapoktan itu perputarannya hanya seputar kelompok tani itu aja Mas. Jadi maka inisiatif masyarakat sini yang nggak tercantum dalam kelompok tani mengusulkan untuk simpan pinjam itu. Jadi khususnya untuk pedagang-pedagang kecil di pasaran tiap minggu. Sinergitas yang kuat antara pengelola BUMDes dan pemerintah desa menjadi faktor penting untuk perkembangan dan kemajuan BUMDes. Pemerintah desa dan pengelola BUMDes sangat berharap agar BUMDes yang baru dirintis ini dapat berjalan sesuai dengan harapan masyarakat desa Airbaus. BUMDes diharapkan dapat mencapai tujuannya, yakni meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa dan meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa. Selain peran dari pemerintah desa dan pengelola BUMDes, tentu diharapkan adanya campur tangan dari pemerintah daerah, provinsi, hingga bahkan pemerintah pusat untuk memberikan berbagai intervensi dalam upaya pengembangan badan usaha yang ada di desa. Selain intervensi dalam bentuk bantuan permodalan, pembinaan dan pelatihan bagi para pengelola BUMDes juga sangat diperlukan agar dapat membentuk sumber daya manusia yang mumpuni dan memiliki keahlian dalam menata badan usaha milik desa. Harapan kita yang jelas dari pemerintah desa kedepannya BUMDes Sumber Karya ini bisa lebih maju dan lebih besar. Kemudian kita harapkan juga bisa menjalin kerjasama dengan BUMDes-BUMDes lain yang ada di seputaran Kabupaten Bengkulu Utara. Adanya bantuan dari pihak luar juga, ya, kementerian seperti apa? Kita harapkan juga kalau memang bisa bantuan dari pihak pemerintah pusat maupun provinsi. Agar BUMDes lebih berkembang ya Pak Kades. Iya. Kemudian apa nih harapannya biar supaya BUMDes ini berkembang ke depannya? Ya harapannya untuk kami pelaku usaha BUMDes ini, pegawai BUMDes ini, harapannya kami setiap tahun
adalah semacam pelatihan untuk peningkatan kapasitas SDM-nya. Kapasitas SDM terutama di bidang administrasi dan ini sama pengembangan usahanya di sini. Berarti kita memerlukan adanya pengembangan sumber daya manusianya. Dan juga mungkin penyertaan modal yang lebih gitu. Ya. Karena mengingat BUMDes kita ini baru berjalan kurang lebih 3 bulan atau 4 bulan ini kan. Jadi masih perlu banyak bimbingan kan dari pemerintah desa maupun dari pusat.